من أنا من أنا من أنا لولاكم كيف ما حبكم كيف ما غواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil fatih lima uglika wal khatimi lima sabaq wan nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ahrijna min julumatil wahmi wa akrim bi nuril fahmi wa aftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin ahlakana bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlik wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukaramin, para asatid yang saya hormati, para guru, ketua pengajian Majelis Talim Albaniyah, Bapak RT Asmawi beserta staf-stafnya, walaupun beliau izin, mudah-mudahan beliau dalam perjalanan berkah selamat pulang sampai pergi dan pulangnya. Bapak Subagio, Bapak Mansur, dan juga yang saya hormati Sahibul Bait, Bapak Stardi, beserta keluarga besarnya, mudah-mudahan jadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dikasih keturunan salihin dan salehah. Dan juga Bapak Budi Legiman, Bapak orang tua kita, Bapak Misan, Bapak Naim, Bapak Jawadi, ya, Bapak Asbullah, dan semuanya. Wa yakhuda ahzarul istinja'i, dan sunnah membawa batu. Loh, meskipun ceboknya pakai air, tapi sunnah bawa batu yang 3 segi atau 3 biji. Makanya orang dulu kalau kita kemana-mana kebelet suruh ngantongin batu. Ya tujuannya apa? Kalau kita kebelet pipis nggak ada air, maka bisa diganti dengan batu itu, ya kan? Nah, padahal meskipun kita punya air, tetap sunnah ngantongin batu sunnah. Nah, tetap ngantongin batu tetap sunnah. Terserah mau 3 biji ataupun 1 biji tapi 3 segi. Ya, ada 3 segi. Jadi 3 segi itu maksudnya kan kalau batu itu kan sekali gesek, segesek selesai, buang, gesek lagi, buang. Jadi jangan digesek-gesek begini pakai batu. Najis kemana-mana ya ledes iya. Jadi cuma sekali gesek aja kalau pakai batu itu, segesek, buang, gesek, buang. 3 kali, gitu ya. Jadi jangan digesek-gesek, ya. Yang bagus, yang afdol, yang paling utama, pakai batu juga, pakai air juga, itu yang bagus. Pertama pakai batu dulu, nah kemudian baru pakai air. Nah itu sunnahnya begitu. Ya, kalau mau menjalankan sunnah. Wa yuqaddima yasyarahu inda duhuli, dan yang selanjutnya sunnah tata krama adab buang air adalah ketika mau masuk itu menggunakan kaki kiri. Jadi kaki kiri dulu, ya, kaki kiri. Kenapa sih pakai kaki kiri? Ya, kiri itu kan simbol jelek, kanan simbol bagus, ya kan? Maka ketika yang jelek-jelek, maka diawali dengan kaki kiri. Yang bagus diawali dengan kaki kanan. Itu simbol aja sih, bukan berarti kaki yang kiri jelek, enggak. Cuman simbol saja. Ya silakan amalin. Ya amalkan. Tidak hanya mau buang air, mau ngapain saja. Matiin keran, kamar mandi, di WC, pakai kaki kiri masuknya. Ya, atau mau ngocakin kolam atau mau ngocaki WC, ya masuk ya tetap menggunakan kaki
kaki kiri. Ya. Ini saingan sebelah. Ya, gitu ya. Nah, jadi kaki kiri utamakan. Ya, terus wa yumnahu indal huruz. Ketika keluar kita menggunakan kaki kanan. Ya, simbol baik kan kanan. Ya. Terus wakadha yaf'alu fi syahra. Bagaimana kalau kita mau buang airnya bukan di toilet, bukan yang disediakan di kamar mandi, entah di lapangan, entah di mana. Nah, maka kita buat dulu. Ya, buat dulu. Apa misalnya nih di lapangan? Ya. Iya. Jadi kalau kita mau buang air di lapangan pakai tali. Atau pakai apa, kita pakai kayu, ya kita garetin, ya, kita kasih tanda kayu atau apa papan. Nah, di sini misalnya tembok. Nah, ketika kita masuk lewatin kayu, maka kita menggunakan kaki kiri. Nah, ini kawasan saya mau buang air, gitu ya. Jadi kasih tanda, dikasih tanda. Gitu. Apa saja tandanya? Terserah apa yang ada di situ. Nah, ketika kita masuk lewat tanda itu, berarti kita sedang masuk bahkan menggunakan kaki kiri. Ketika keluar lewati tanda itu, maka kita menggunakan kaki kanan. Nah, begitu, ya. Nah, jadi sampai segitu diatur, ya. Terus apalagi sunnah dalam membuang hajat, ya. Wala yahmilu zikrullah. Nah, jangan sambil zikir, ya, jangan sambil zikir kepada Allah atau membaca ayat-ayat Al-Quran. Jangan bawa Al-Quran saja nggak boleh, ya. Selawatan nggak boleh, walayah milu nggak boleh, ya, haram. Kalau ngomong bahasa Arab boleh nggak? Boleh lah, orang Arab ngomong apa di kamar mandi? Kalau nggak boleh bahasa Arab. Kalau ngomong bahasa Arab boleh, ya kan? Cuman yang nggak boleh itu baca Quran, salawatan, ya, zikir, ya, itu ya nggak boleh. Gitu. Kalau nyanyi makruh, jangan, ya. Kamar mandi nggak boleh, ya. Jadi jangan membawa Al-Quran atau catatan-catatan hadis, ya. Jangan membawa buku-buku selawatan dan lain sebagainya yang dianggap mulia, dihormati, jangan, ya. Wa ya'tamidu ala yasarihi. Nah, sekarang tata cara nongkrongnya. Jadi buang air itu kan nongkrong. Nongkrongnya gimana ya selama ini? Wa ya'tamidu ala yasarihi. Cara nongkrongnya itu kaki kanan menjadi tumpuhan. Walau iman, meskipun buang hajatnya diri. Nah, ini harus dipraktekin nih, ya. Tapi banyak yang nggak ngeliat, ya. Jadi intinya nongkrongnya itu kaki kanan yang menjadi tumpuhan. Kaki kiri jangan terlalu berat. Nah, saya praktekin. Ya. Selama ini kan kita kalau nongkrong biasa begini kan, ya. Kalau gini kan seimbang. Kaki kanan sama beratnya, bebannya. Nah, sekarang di sini dikatakan yang menjadi beban itu kaki kanan, kiri agak santai, berarti agak maju sedikit. Nah, yang ini yang menjadi tumpuan. Nah, ini agak santai, ya. Nah, gitu. Kenapa kudu begitu, ya kan? Itu tujuannya li'an nadzalika ashulal huruz, supaya lebih mudah mengeluarkan kotoran yang ada di lambung. Makanya lambungnya ditekan di paha kanan, agak maju. Gini nongkrongnya, ya. Mau buang hadas besar maupun hadas kecil. Jadi nongkrongnya begitu, ya. Kalau begitu takut goyang, takut jatuh. Maka di sini dikatakan wa yadau atrafu asabi'il yumna fil ardi, maka letakkan jari-jari kanan ke bumi, berarti sambil megang.
nahan. Jadi jari-jari yang kanan berpegangan kepada bumi, berarti di ubin. Jadi nongkrongnya begini. Ya, nah begitu. Kalau diri gimana buangnya? Berarti tetap yang kanan jadi tumpuhan, jadi agak miring begini. Yang kiri mungkin agak diangkat. Ya kan? Bayangkan apa segitu kencing diatur. Kalau kita kan kencing susah bodoh, yang penting bisa ngasur. Ya kan? Padahal diatur aja agak ditekan ininya. Ya. Cingklek ya. Jadi kiri itu jangan dibebankan sepenuhnya. Yang dibebankan penuh adalah yang kanan. Nah, begitu tata cara buang air besar maupun kecil. Ya, tujuannya apa? Ya itu tadi. Li'anna dzalika ashhulal lil khuruj, supaya apa yang ada di lambung itu mudah untuk keluar. Coba kalau kita kencingnya nggak begitu tuh. Tidak menampukan kepada kanan, lambung tidak tertekan, maka ketika kita berdiri, maka akan ada sisa yang keluar lagi. Ya kan? Nah, maka tidak akan beres. Ya, pasti ada yang keluar. Makanya ada disunahkan lagi apa? Ya, dehem. Ya dehem. Istibro namanya biar bisa keluar lagi. Nah, jadi waya ba'adu, dan juga harus jauh, ya sunnah jauh, ya dari keramaian. Kenapa? Insahula illa ayyisma'a lil khuruji sauti. Nah, supaya tidak terdengar. Nah ini kan, jadi makanya kamar mandi itu dulu adanya di mana? Di belakang. Tujuannya apa? Supaya orang nggak dengar apa yang keluar, baik berupa gas ataupun suara yang plang-plung, ya kan? Nah, atau apalagi yang perempuan kan kedengeran. Itu disunahkan, makanya jauh kamar mandi itu dari keramaian. Iya. Janda tahu aja, Bang. Jadi yang disunahkan waya ba'adu, jauh dari keramaian. Kenapa? Biasanya kan berisik. Nah, itu jangan sampai kedengeran orang. Jangan sampai kedengar. Dan makanya dulu kamar mandi adanya di belakang. Sekarang mah di depan adanya, ya kan? Enggak ngapa-ngapa, yang penting rapat. Tidak kedengeran, ya kan? Tuh. Jadi apa yang keluar, atau juga tidak membawa bau yang tidak sedap. Gitu. Jangan sampai keluar kesium juga baunya. Ya, jadi jangan. Jadi sunnahnya itu di belakang, jauh dari keramaian. Yusani takdibu syahsun fa illam yab'ad sanalau ab'ad. Wa yustatairu, dan juga sunnah menutupi, ya. Jadi harus dialing-alingin. Ya, enggak boleh terbuka. Jadi sunnah selanjutnya ya harus wayastatiru, pakai tutup. Kemarin udah kita bahas tuh. Menutup itu kalau seandainya kita berdiri, tutupan itu pusar kita nggak kelihatan. Ya pusar nggak kelihatan. Nah, jadi batasnya kalau seputar siapa tuh? Berapa meter tingginya? Kalau kita ya tergantung orangnya. Ya kan? Ya, kalau orangnya pusarnya semeter, ya berarti paling enggak penutupnya itu semeter. Gitu. Jadi nutup jangan pendek banget segini. Dia kencing berdiri ya percuma. Ya kan? Jadi harus menutupi pusarnya, penutupnya itu. Ya. Wala yabula fima'in rakidin. Jangan kencing di air yang diam. Ya, jadi kalau ada air kobakan, comberan, jangan dikencingin. Jangan. Nah, tuh udah ada aturannya tuh ya. Apalagi buat yang biasa bocah ngebak. Kita bocah ngebak tuh, gua kencingin biarin. Jangan. Kita bocah gatel. Jangan. Jadi jangan kencing di air yang diam. Wala qalilin jarin, ngalir airnya nggak diam, tapi sedikit solokan, ya kan? Solokan nih, airnya kecil. Itu juga jangan, ya, itu. Kenapa? Ya bau, ya kan, bau. Ini, ya apalagi airnya kagak jalan, lama-lama bengu, jadi sarang nyamuk.
Ya. Wala fi juhrin, tidak boleh kencing di lubang. Kecuali lubang yang memang sudah disiapkan buat kayak di WC. Ini mah enggak. Lagi kemana-mana pengen kencing, sengaja ada lubang nggak boleh, jangan. Kenapa? Karena biasanya di lubang itu ada penghuninya. Ada semut, ada jangkrik, ya kan? Jangan, nggak boleh. Kalau ada ular gimana? Ketemu tuh ular sama ular. Ya, reoni dah dia. Nah, walaupun nggak ada binatangnya, biasanya kan ada makhluk lain yang menghuni di situ. Ya, makanya nggak boleh. Makanya jangan kencing ya di lubang. Nah, ini tata kramanya ya. Nah, jadi dihindari ya. Apalagi kita tahu lubang itu ada penghuninya. Wah, ada semut dimasuk lubang rame-rame. Gua kencingin, biarin. Jangan. Itu nggak boleh. Berarti menyakiti binatang, ya kan? Wala fi mahabin, nggak boleh kencing mahabin rihin. Tidak boleh kencing di ventilasi. Ya, ventilasi, keluar masuknya angin. Jangan. Nah, jangan. Kenapa? Kalau kencing di ventilasi, airnya ntar ketiup angin kemana-mana. Jadi aur-auran. Nah, ini jangan. Ya. Atau kencing di dekat kipas angin. Wah, ditiup, yang mabur kemana? Mana? Iya. Atau di bis, pengen kencing kepepet. Udah tonggolin dikit tuh di kaca, ya kan dia kencing. Wah. Ya, kalau di botol nggak ngapa-ngapain, di botol mah. Nanya sama saya. Iya, cewek gimana masukinnya? Ya kan? Ya. Itu. Jadi di bis pengen kencing ditontotin, dia kencing aur-auran. Jangan, makanya nggak boleh, ya kan? Wala fitarikin, nggak boleh kencing juga di jalan, di tengah jalan, di pinggir jalan. Kenapa? Karena banyak orang lalu lalang. Kadang-kadang ada orang nongkrong di pinggir jalan, jangan, nggak boleh, ya. Di jalan, di pinggir jalan, biasanya supir angkot nih. Ya kan? Berhenti ya kencing di pinggir jalan. Kenapa? Biasanya jalan itu kan ada orang lewat, ada orang duduk, ya. Wala tahta sajaratin musmirrah yuqallu samroha, ya. Dan juga jangan kencing di bawah pohon yang pohonnya itu berbuah dan buahnya enak dimakan. Nah, jangan nih. Misalnya di bawah pohon jambunya lagi berbuah. Jangan dikencingin bawahnya. Kenapa? Takutnya ada buahnya jatuh, diambil sama bocah. Jangan dimakan langsung, kan nggak jadi kotor, jadi najis. Jangan. Bocah mah nggak salah, nggak tahu. Jangan, apalagi dulu kan di bawah pohon duren. Peginya kan gelap-gelap, nyari apa itu? Karuk. Kan temennya karuk ada mangkoknya tuh. Ya kan? Itu kan ada madunya tuh. Ya kan, manis itu kan? Nah, kalau kita kencingin, wah penuh banget ini madunya. Padahal sama kan warnanya ke coklat apa? Kuning-kuning. Ya kan, ternyata bukannya madu. Dan air kencing kan jadi mudarat, nggak boleh. Ya kan, makanya jangan kencing di bawah pohon yang ada buahnya. Dan buahnya boleh dimakan. Kalau buahnya nggak enak, nggak apa-apa, nggak salah kita kencing di bawah pohon berenuk, nggak apa-apa. Kenapa? Karena buahnya nggak enak dimakan dan nggak ada yang mau makan. Ya, itu. Wala yatakallam illa lidaruratin. Kalau lagi buang hajat, jangan ngomong. Nah, ini diam. Illa lidaruratin, kecuali darurat. Kalau kepaksa baru ngomong. Ini lagi buang hajat, ngomong baik. Iya, belan ngobrol baik dari awal sampai akhir, ya kan? Emang apa, iseng? Iseng, makanya dia ngobrol berdua-dua di sebelahan. Jangan, ya. Jadi jangan ngomong. Tuh, wala yastanji bil ma'i fi maudhihi, oh ya. Gitu. Jadi jangan menghabiskan
air dari tempatnya. Jadi jangan kalau kencing itu, kalau cebok, airnya jangan sampai dihabiskan. Jangan sampai kering banget. Ya, makanya kerannya diapain? Kalau pakai keran, kerannya dihidupin. Kalau pakai kompak, udah apain? Iya, disisain. Sisain. Apalagi kalau pakai kolom masih nimba. Pelit banget kagak mau gue yang boleh nimba, habis pisan. Ya kan? Biarin, kasih sisanya buat orang, nanti kalau dia buang air kan masih ada sisanya buat mereka, ya kan? Nah, jadi dia nggak usah apa lagi, nggak usah ngambil lagi. Kalau dia kebelet kan enak, udah ada. Kalau belum ada dia kudu nimba dulu, sedangkan dia udah kebelet kan kesian. Nah, makanya sisain, ya. Wa yastabro tuh, istibro apa? Dehem minal baul, habis buang air kecil. Jadi gitu ya. Nah, untuk mendorong sisa-sisa agar keluar, ya kan? Nah, kalau habis kencing itu dehem tuh, ya, untuk mendorong. Jadi kalau udah nongkrong, udah dehem, udah diurut-urut, nah berarti sudah prosedur sudah dilakukan semuanya. Nah, berarti kalau seandainya ada sisa yang keluar, berarti kita sudah tidak salah. Kenapa? Karena semua prosedur udah kita lakukan, udah nongkrong, udah diurut, udah dehem. Lalu apa doanya ketika kita masuk? Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Ya, udah pada hafal ya? Kalau enggak tulis di kamar mandi. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Itu ketika mau masuk. Ya, kalau mau keluarnya, Ghufranakal hamdu lillahilladzi adhaba annil adha wa afani. Itu kalau mau keluarnya. Silakan ditulis. Wala yastaqbalul kiblat, apalagi sunahnya jangan menghadap kiblat. Ya, buang air besar, buang air kecil jangan menghadap kiblat. Bagaimana kalau kamar mandinya memang toiletnya sudah madhep kiblat? Kan kita bisa muter. Bisa muter kan? Nah, kita kalau bisa muter, ya muter. Jangan. Wala yastaqtiruha, dan nggak boleh juga ngebelakangin, menghadap. Ya nggak boleh ngebelakangin juga tidak boleh, ya. Kecuali memang sudah nggak bisa lagi. Boleh. Tapi kalau seandainya masih bisa kita lakukan. Ya. Wa yahrumu in lam yakun bainahu wa baina satiran. Nah, itu bisa haram tuh kalau tidak ada penutupnya. Jadi kita menghadap kiblat kagak ada penghalangnya, bisa haram. Kalau ada tembok masih makruh lah ya. Nah, tapi kalau nggak ada penghalangnya, blong kiblat terus, ya. Itu bisa makanya harus ada. Nah, kalau di kamar mandi pasti udah ada tembok ya kan, penghalangnya. Nah, tuh makanya harus ada penghalang. Berapa jauhnya? Salasa adra'in, 3 diro. Jadi penghalang itu paling jauh 3 diro. Jadi saya di sini nih. Nah, penghalang di situ tuh. 3 diro itu 3 sikut. 1 diro itu 1 sikut. Berarti 1 sikut itu di sini berapa sih? Setengah meter ada ya? Nah, kalau 3 berarti 1,5 meter. Berarti saya di sini nongkrong. Nah, temboknya di sini, ya seginilah paling jauh, ya 1,5 meter ya. Jadi jangan lebih dari itu, nggak dikatakan penutup, ya. Itu jauhnya. Kalau tingginya sulasai dirain, ya tuh. Kalau tingginya ya sulasa dirain. Ya itu tadi, seukuran menutupi pusar kalau kencingnya berdiri, gitu ya. Kalau tidak, maka 1/3 zero. Nah, berarti 1/3-nya apa? Ya, ya hitung aja. Kalau 1 sikut dibagi 3, pendek banget ya. Nah,
Nah, intinya itu. Jadi ketika kita buang air harus ada penghalangnya. Ada penghalangnya dan jangan sampai menghadap kiblat. Itu makanya harus tahu dulu mana arah kiblat. Nah, itu adab daripada kita buang hajat besar maupun kecil. Praktekin dikit ya. Itu jadi jangan dianggap jangan diremehkan ya, mudah-mudahan menjadi amal ibadah kita kan gitu. Kalau kita ngamalin insya Allah dapat pahalanya. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mari kita bacakan satu Fatihah buat guru kita yang kemarin Kiai Haji Syahroni yang meninggal. Tadinya kan kita maulid mengundang beliau ya. Nah, karena lain satu hal nggak jadi, beliau meninggal dunia. Mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, keluarganya diberi kesabaran ketabahan, dan juga buat jamaah kita yang kurang sehat hari ini mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan seperti semula. Kalau belum sembuh biar Allah kasih kesabaran ketabahan buat yang sakit dan juga buat yang mengurusnya. Mudah-mudahan Bapak Sutardi keluarga besarnya biar dimurahkan rezekinya, usahanya digampangkan. Begitu juga kita semuanya yang hadir pada hari ini biar Allah lindungi segala musibah, bencana dan penyakit. Yang usaha biar Allah mudahkan usahanya, diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Yang punya hajat biar Allah kabulkan hajat keinginannya. Yang punya cita-cita biar terkabul semuanya. Yang punya masalah biar Allah kasih solusinya. Yang punya hutang biar cepat lunas hutangnya. Yang belum punya pasangan hidup ya Allah kasih pasangan hidup yang baik. Yang belum punya keturunan biar kasih keturunan yang banyak. Yang sudah ada keturunannya biar dijadikan keturunan salihin dan salehah. Yang pengajian kita semuanya jamaah biar pada berkah, biar pada makmur, semuanya masjid kita, majlis taklim kita semuanya jauhkan dari fitnah, tetap istiqomah sampai nanti hari kiamat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, pengumuman mungkin buat Ahad depan kita pengajian bulanan ya. Nah, jadi diingatkan kembali buat Ahad depan pengajian bulanan ba'da subuh. Disiapin dari sekarang nih Pak Sahadi sebagai ketuanya. Ya, silakan ya. Dari saya sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.